Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca Tafsir Al-Muyassar Surat Al-Baqarah ayat yang ke 135, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Qala fi tafsir al-Muyassar wa qalatil yahudu, wa qalat, dan berkata siapa al-yahudu, orang-orang Yahudi, li kepada ummati Muhammadin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang Yahudi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udkhulu, masuklah kalian fi ke dalam dini al-yahudiyah, agama Yahudi. Tajidu, maka kalian akan mendapatkan al-hidayata, hidayah. Masuklah kalian ke dalam agama Yahudi, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Tajidu jazm bihadfin nun, ya, jawabul amr, udkhulu amr. Di antara jawazim itu amr. Masuklah kalian ke dalam agama Yahudi, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Ya. Hidayah dalam artian ilmu, dalam artian amal, dalam artian tumakninah, ya, ketenangan batin, petunjuk hidup, begitu. Itu makna hidayah. Ya. Hidayah itu mencakup makna lahir dan batin, petunjuk lahir dan batin. Itu hidayah, bukan hanya hidayah itu batin saja, ya, seperti yang dipahami. Hidayah hanya hidayah itu taufik, tidak. Hidayah itu petunjuk lahir batin, seperti dijelaskan Ibnu Qayyim di Badail Fawaid. Wa qalat, dan berkata an-Nasara, orang-orang Nasara, lahum kepada umat Muhammad SAW, mithla dhalik, ucapan yang sama seperti itu. Ya, mithla itu sifat na'at dia, ay qaulan mithla dhalik, ucapan yang sama dengan itu, ucapan yang sama dengan ucapan orang-orang Yahudi. Ay udkhulu fid dinin nasraniyah, masuklah kalian ke dalam agama Nasrani, tajidul hidayah, niscaya kalian akan dapat hidayah lahir batin. Ya. Kul, katakan, lahum kepada mereka, yakni kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ayyuhar rasul, wahai rasul, katakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, wahai rasul, balil hidayatu, ya, tapi hidayah itu, yang benar hidayah itu, hidayah lahir batin itu, an-nattabi'a, kita mengikuti, jami'an, semuanya, kita semuanya mengikuti millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, alladzi, yang beliau Ibrahim itu mala, ya, telah berpaling, an dari kulli dinin, dari setiap dinin, agama, batilin yang batil, ila, menuju kepada dinil haq, agama yang hak. Ya, ini makna al-hanif. Makna apa?
Al-Hanif itu kan di situ hanifan, bal millata Ibrahim hanifa. Kenapa millata di situ mansub? Bal iltazim millata Ibrahim hanifa. Tamassak, ya, iltazim. Tapi pegangilah millata Ibrahim hanifa. Tapi justru pegangilah milah Ibrahim yang hanif. Apa makna hanifan? Itu mala an kulli dinin batilin ila dinil haq. Alladzi mala an kulli dinin batilin ila dinil haq. Orang yang berpaling dari semua agama yang batil dan memilih agama yang hak, agama yang benar. Itu makna hanif. Hanifan. Wa makana minal musyrikin, wa makana, dan tidaklah sekali-kali Ibrahim itu minal musyrikin, termasuk golongan yang musyrik billahi kepada Allah Ta'ala. Sekali-kali tidaklah Ibrahim itu termasuk golongan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, katakanlah oleh kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Katakan kepada siapa? Kepada haula'il yahud wan nasara, kepada mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Katakan kepada mereka, amanna billah, ay saddaqna, kami beriman, billahi kepada Allah, al-wahidi, yang maha esa, al-ma'budi bihaq, satu-satunya yang berhak diibadahi. Al-wahidil ma'budi bihaq itu sama dengan al-ma'budi bihaqqin wahdah. Saddaqna, kami beriman, billahi kepada Allah, al-wahidil ma'budi bihaq, satu-satunya yang berhak diibadahi. Selain Allah apabila diibadahi maka tidak berhak, alias batil. Jadi iman makna tasdik. Iman billah maknanya tasdik, ya, iqrar, percaya dan mengakui. Wa bima, dan beriman kepada apa yang unzila ilaina, unzila telah diturunkan ilaina kepada kami, minal Quran, berupa Al-Quran. Min di sini bayan, menjelaskan ma, bima, ma, dengan apa, ya, dengan apa yang diturunkan kepada kami. Apa itu? Ya, minal Quran, berupa Al-Quran. Alladzi, yang awhahu, yang Allah telah mewahyukannya. Hu di sini kembali kepada Al-Quran. Yang Allah telah mewahyukan Al-Quran itu ila nabiyihi, kepada nabinya, wa rasulihi, dan rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ma, dan kepada apa yang unzila telah diturunkan, min berupa as-suhufi, suhuf, ila kepada Ibrahim, kepada Ibrahim, wa benaihi,
wa benaihi, mutsanna mudhaf, wa benaihi, nunnya dibuang kan. Dan kedua putra beliau Ismail wa Ishaq. Ismail wa Ishaq. Ismail dan Ishaq, apa i'rabnya Ismail wa Ishaq? Apa i'rabnya Ismail wa Ishaq? La Ibrahim wa benaihi Ismail wa Ishaq, apa i'rabnya? Mansub. Yang lain? Majrur. Majrur apa? Badal ibnai. Ibnaihi. Badal. Kalau marfu boleh enggak? Kalau marfu boleh enggak? Ibnaihi huwa Ismail wa Ishaq. Boleh berarti marfu ya? Ya. Mubtada'nya dibuang, biasa seperti itu setelah pada. Kalau mansub boleh enggak? Kalau mansub boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mansub enggak boleh. Wa ila Yaqubah. Majrur kok dengan fathah itu Ismail wa Ishaq. Mamnu minat tanwin. Mamnu minat tanwin. Majrurnya dengan fathah. Ya. Ilahnya apa ilahnya? Al-alamiyah wal ujmah. Baik. Wa ila Yaqub, dan apa yang diturunkan kepada Yaqub. Suhuf yang diturunkan kepada Yaqub. Wal asbati, dan kepada asbat. Siapa asbat? Wahum, mereka adalah al-anbiya'u, para nabi, min, dari, waladi, keturunan Yaqub, Nabi Yaqub. Alladzina, yang mereka itu kanu berada fi dalam kabilah Bani Israel, dalam kabilah Bani Israel, alif natai asyarata, yang jumlahnya 12 kabilah itu. Ya. Jadi keturunan Yakub itu namanya siapa? Bani Israel. Yang terpilih dari Bani Israel sebagai nabi disebut asbat. Disebut apa? Asbat. Disebut asbat. Dan asbat itu diambil dari 12 suku, 12 kabilah. Bukan hanya satu kabilah saja, dari 12 kabilah Bani Israel. Wama, dan beriman kepada apa yang utia, diberikan Musa kepada Musa, minat Taurati, berupa at-Taurat, wa Isa, dan kepada Isa, minal Injili, berupa Injil. Jadi atofnya di situ khos alal am, ya. Karena Musa dan Isa itu termasuk asbat, berarti betul tidak? Musa dan Isa itu termasuk asbat, karena dia nabi Bani Israel. Asbat kan tadi nabi-nabi Bani Israel dari keturunan Yakub. Musa dan Isa Bani Israel, ya nabi. Wama, dan beriman kepada apa yang utia, diberikan al-anbiya'u, kepada para nabi jami'an, seluruhnya, min, berupa wahyu rabbihim, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala.
La nufarriqu, kita tidak membeda-bedakan, baina antara ahadin, salah satu, minhum, dari mereka, fil iman, dalam keimanan. Kami mengimani mereka semua, kami mempercayai mereka semua adalah nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu, dan kami, muslimun, nahnu lahu muslimun, dan kami khadi'una lillah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala lahir batin, bitta'ati, dengan ketaatan, wal ibadati, dan ibadah. Maka yang tidak beriman kepada Allah bukan muslim. Yang tidak beriman kepada yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Asbat, atau kepada yang diturunkan kepada Musa atau Isa, atau tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi, bukan muslim. Walaupun satu. Oleh karena Yahud dan Nasara mereka bukan muslim, karena mereka tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada siapa? Kepada Musa, kepada Isa, kepada Muhammad. Ya. Nasara enggak mau beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa. Yahudi tidak mau beriman kepada apa yang diturunkan kepada Isa, yang Injil. Dan mereka semuanya, Yahudi Nasara, tidak mau beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Mereka bukan muslim. Ya. Jadi mereka ingin membentuk agama Ibrahimiyah, ya, itu namanya ta'addud, ingin mengumpulkan para anti. Mengumpulkan para anti. Yahudi anti Nasara, Nasara anti Yahudi, Yahudi Nasara anti Islam, anti Muhammad. Ya, ini mereka mau ta'addud itu. Mau mengumpulkan para anti, yang anti-anti dikumpulkan jadi satu. Ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Nah, sekarang baru dijawab tentang hidayah. Tadi menjawab tentang kenabian dulu. Ikuti Yahudi, masuk agama Nasrani. Dijawab nahnu lahu muslimun. Sekarang persoalan hidayah. Tahtadu, kalian dapat hidayah kalau ikut Yahudi, ikut Nasrani. Dijawab di sini, di ayat ini. Jadi uslub Al-Quran ketika membantah sebuah syubhat itu kadang rinci, kadang diperinci, tafsil, terkadang dia mujmal, global. Ya, terkadang dia global. Ya, dan kalau kita perhatikan dari uslub Al-Quran ketika membantah secara global, ya, itu menunjukkan syubhatnya itu, kebatilan itu, ya, meskipun sangat batin tapi sebenarnya nggak perlu diperhatikan, nggak perlu dilirik, nggak layak untuk dilirik. Seperti syubhat tasbih misalkan, menyerupakan Allah dengan makhluknya, cukup oleh Allah dibantah dalam kalimat pendek saja, laisa kamitslihi syai'. Padahal kan tasbih itu banyak sekali. Omongan orang musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu banyak sekali. Dibantahnya ringkas ya. Mengatakan Allah ada di mana-mana, dibantah dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, 7 ayat sudah dalam Al-Qur'an, sudah 7 ayat saja. Cukup dibantah begitu saja. Yang mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah menyatu dengan makhluknya, Allah menyatu dengan orang-orang spiritual yang sudah mencapai level
hakikat atau ma'rifat dan sebagainya, terbantah dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sudah selesai. Ya. Tapi ketika mereka mengklaim bantahan-bantahan ketika mereka mengklaim hidayah, ketika mereka mengklaim Ibrahimiyah, mereka mengklaim hidayah, mereka mengklaim kenabian pengikut sebagai pengikut Ibrahim, bantahannya rinci-rinci. Ya. Karena itu inti perselisihan. Fa'in, jika amanah, beriman siapa al-kufaru, orang-orang kafir, minal yahudi, dari kalangan Yahudi, wan nasara, dan kalangan Nasara, wa ghairihim, serta selain mereka, bimithli, seperti aladzi yang amantum kalian bihi, amantum bihi, yang kalian imani. Jika orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasara, dan selain mereka itu beriman seperti yang kalian imani, mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, berupa apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka orang-orang kafir itu beriman seperti yang kalian imani, yaitu apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad, maka sungguh, ihtadau, mereka telah mendapatkan hidayah ilal haq, kepada kebenaran, kepada kebenaran. Wa in a'radu, sedangkan jika a'radu, mereka berpaling, fa innama, maka tidak lain, hum, mereka, iya mereka, fi, dalam, berada dalam, khilafin, pelanggaran, syadidin, yang berat, dalam pelanggaran yang berat. Fa sayakfikallah, Allah akan melindungi kamu. Fa sayakfikallah, Allah akan melindungi kamu. Ayuhar Rasul, wahai Rasul, syarrum, dari kejahatan mereka. Fasayakfikahumullah, ka di sinilah Rasul. Ya, Allah akan melindungi wahai Rasul, syarrahum, dari keburukan mereka, kejahatan mereka. Wa yansuruka, dan Allah akan memberi kemenangan kepadamu, alaihim, atas mereka. Nah, ini makna kifayah, ya, ini makna kifayatullah li abdihi, ya. Fasayakfikahumullah, dalam ayatnya cuman fasayakfikahumullah, Allah akan melindungi kamu, tapi memakai kata ya kifayah, yakfi, pakai kata yakfi, kifayah, ya, menunjukkan bahwa ya kifayatullah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kalau memakai kata kifayah itu melindungi hambanya dari keburukan-keburukan musuh dan memberikan kemenangan. Bukan sekedar melindungi dari keburukan, tapi juga memberikan apa? Kemenangan. Karena melindungi itu dalam bahasa Arab banyak. Dalam Al-Quran itu kata melindungi itu banyak disebut dengan kata-kata yang berbeda-beda. Masing-masing kata itu memiliki makna, titik kesamaan makna yang disebut dengan apa? Taroduf, memiliki titik kesamaan makna, dan ada kelebihan di masing-masing kata. Ya. Itu yang disebut dengan al-alfaz al-mutawati'ah.
lafadznya beda-beda tapi memiliki titik kesamaan makna, dan masing-masing memiliki perbedaan makna yang lebih dari titik kesamaan itu. Wa huwas sami'u, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar li aqwalikum, semua ucapan kalian, semua omongan kalian Allah mendengar. Al-alimu, Maha mengetahui bi ahwalikum, ya, kondisi keadaan kalian. Kondisi keadaan kalian. Maka kalau antum mau bisa membaca teks Arab, kitab-kitab Arab, ya, kitab-kitabnya para ulama, antum mesti konsentrasi lughah dan usul. Lughah dan usul fikih. Bahasa Arab dan usul fikih. Harus itu. Antum akan bisa baca kitab-kitab ulama. Ya. Dan kalau punya bekal-bekal yang lain, hafalan-hafalan yang kuat, yang banyak dan sebagainya, antum bisa istihad. Tapi kalau cuma bisa bahasa Arab dan usul fikih, antum belum bisa istihad. Dan belum boleh. Seandainya pun bisa, belum boleh. Belum boleh beristihad. Ya. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghata, ya, dia mansub, maknanya ilzamu. Sama seperti tadi kul bal millata, ilzamu millata. Ilzamu, ya, pegangilah, amalkanlah din Allah, agama Allah, alladzi yang fatarakum alaihi, yang fatarakum, Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan kalian alaihi, di atas agama tersebut. Jadi makna sibghatullah apa? Sibghatullah dinullah alladzi fatarallahu 'alan nas, agama Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Itu makna sibghatullah. Mansub sibghata, ilzamu, pegangi, komitmen, amalkan agama Allah yang Allah fitrahkan kepada kalian. Falaisa hunaka wa man ahsanu minallahi sibghah. Falaisa hunaka, karena tidak ada ahsanu, yang lebih baik, min, dibandingkan fitratillah, fitrah dari Allah, allati, yang fatara, Allah fitrahkan an-nasa, manusia, alaiha, di atasnya. Falzamuha, maka pegangilah ia, komitmenlah memeganginya, amalkan ia. Wa qulu, dan katakanlah. Ada dalil, ayat ini dalil. Iman itu i'tiqad, qaul wa amal. I'tiqad, qaul wa amal. Yang namanya ilzamu, iltizam itu i'tiqad wal amal. Sekarang dikasih kaulnya, wa qulu, dan katakan oleh kalian, katakanlah, nahnu lahu, kami, lahu, hanya kepada Allah, khadi'una, patuh lahir batin, muti'una, taat,
li rabbina, kepada pencipta kami, fi ittiba'ina, dalam hal apa? Berupa kami mengikuti millata Ibrahim, millah Ibrahim, yaitu Islam, agama Nabi Ibrahim, yaitu Islam. Jadi ini dalil ayat 138 ya. Ini dalil bahwa iman itu keyakinan, ucapan dan amalan. Ya, ilzamu sibghatallah itu keyakinan dan amalan. Ya. Wa nahnu lahu abidun, ini qaul. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi wa sallam.